Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah tentang teori belajar dan motivasi belajar. Materi ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas dalam rangka pelatihan dosen. Kita segera mulai. Di mana tujuan umumnya? Pertama adalah memahami dan mengembangkan teori belajar. Kemudian memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Oke, selanjutnya tujuan khusus pembelajaran. Di sini kita akan menjelaskan tentang implementasi teori belajar di perguruan tinggi. Kemudian menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Kemudian tiga, menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Definisi. Teori secara umum adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis, yang meliputi rasional ya tentu ya, kemudian empiris kenyataan, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, yang mengakibatkan perubahan perilaku meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi pada dasarnya belajar itu dilakukan secara terus-menerus. Kita sebagai manusia tentu harus mempunyai motivasi untuk belajar, 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 dan belajar. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah bahwa carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya dari dahulu telah digambarkan bagaimana kita diperintahkan untuk mencari ilmu manapun ilmu itu berada. Artinya ilmu sebagai penunjang dan dapat mempermudah kehidupan manusia. Makanya disampaikan juga ada dalam sebuah hadis bahwa orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Kita lanjut. Ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan relatif menetap akibat interaksi aktif individu tersebut dengan lingkungannya. Kita belajar dari lingkungan. Kita belajar bagaimana melihat masyarakat, melihat tingkah laku manusia, dan lain-lain. Kita dalam proses pembelajaran. Kemudian kita bahas satu persatu. Pertama, teori belajar. Teori belajar adalah teori yang pragmatis dan elektrik. Teori dengan sifat demikian ini hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim. Tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan aspek mahasiswa saja, atau mementingkan aspek dosen saja, kurikulum saja, dan lain-lain. Teori belajar ini menurut ahli aliran psikologi dibagi menjadi 5 aliran. Berbagai macam ini aliran. Aliran tingkah laku, aliran kognitif, humanistik, konstruktif, dan sibernetik. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas satu-satu. Bahwa pertama adalah aliran tingkah laku.
yang merupakan salah satu aliran mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah. Kita banyak belajar dari alam. Semakin padi, berisi, dan menguning, dia akan makin menunduk. Begitu juga manusia, semakin tinggi ilmunya, dia akan menunduk dalam arti dia mengakui bahwa ilmu manusia relatif sungguh-sungguh minim. Ibarat setetes air di ujung jarum yang dicelupkan di samudra luas. Itulah manusia, ilmu manusia. Artinya dengan kita banyak punya ilmu, kita banyak membaca alam, ternyata menjauh di sana yang maha agung lebih segalanya dibandingkan dengan ilmu manusia. Kita perhatikan matahari tiap hari terbit dari barat, tenggelam tiap malam, berputar, merupakan salah satu kuasa ilahi. Kemudian kita lanjut lagi, kemudian juga disampaikan tokoh-tokoh dari kantor ini adalah pertama adalah Thorndike, Watson, Black Hall, kemudian juga Edwin, Burroughs, Friedrich Schiller. Oke. Kemudian kita bahas tentang prinsip belajar dari Skinner. Pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa, jika salah dibetulkan, jika benar dibetulkan. Itulah kita sebagai pengajar. Kita ini sebagai adalah membimbing siswa. Kita belajar dari pengalaman. Artinya pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Kemudian, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Artinya bahwa kita harus melihat dari kapasitas atau kemampuan dari siswa. Artinya setiap individu adalah unik. Mereka punya plus dan minus, memiliki kelebihan dan kekurangan. Perhatikan. Kemudian, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri, tidak digunakan lingkungan. Untuk itu, lingkungan perlu diubah untuk menghindari hukuman. Kita jangan menghukum. Kita memberikan pendidikan. Yang salah, benarkan. Yang condong, kita lurus. Itulah makna semua pendidikan. Kemudian, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah, dan sebaiknya hadiah diberikan dengan menggunakan artinya tingkah laku pendidik diberikan hadiah. Artinya hadiah itu berupa ilmu. Ilmu kita memberikan suatu pengharapan bahwa masa depan generasi akan lebih baik lagi. Kemudian kita lanjut dengan mazhab kognitif. Oke, dikatakan bahwa merupakan kognitif merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir dibalik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Banyak tokoh-tokoh yang menyampaikan demikian seperti Jim Piaget, David Hessel, dan Brahma. Kemudian aliran dari humanistik menekankan isi apa yang dipelajari. Aliran humanistik merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Manusia. Bahwa manusia diberikan otak, diberikan akal untuk belajar. Kita
lihat hasilnya dari manusia yang purba dulu hingga sekarang zamannya teknologi. Itulah ilmu manusia berkembang dari zaman ke zaman sehingga akhirnya sampai hari ini. Artinya bahwa sekarang kita sedang menapaki revolusi industri, di mana tokoh-tokoh dalam teori belajar ini adalah seperti Bloom, Petrov, Kolb, Habermas, dan Abraham Maslow. Kita lanjut tentang teori dari Bloom dan Kurt Wall, bahwa disebutkan di sini mahasiswa harus menguasai 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif meliputi 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian kita lanjut. Kemudian psikomotor, ada 5 tingkatannya, yaitu peniruan, kemudian penggunaan, ketepatan, perangkaian, naturalisasi. Kemudian afektif, meliputi 5 tingkatan. 1, pengenalan, kemudian merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengaman. Lalu bagaimanakah aplikasi teori belajar secara humanistis dalam proses belajar mengajar? Ada beberapa yang kita lakukan, di mana aplikasinya adalah melalui tahap-tahap. Pertama adalah menentukan tujuan instruksional, kemudian menentukan materi pembelajaran, kemudian mengidentifikasi mahasiswa. Tapi mahasiswa ada yang plus minus, ada yang cepat menangkap, ada juga yang agak kurang bisa menangkap. Kemudian juga mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa mempelajari secara aktif. Kemudian mendesain wahana lingkungan untuk belajar, membimbing mahasiswa belajar secara aktif. Untuk mahasiswa bimbing. Kita sebagai dosen harus memberikan motivasi agar mereka dapat mencapai pembelajaran yang maksimal. Kemudian membimbing mahasiswa memahami hakikat dan makna dari pengalaman belajar. Kemudian membimbing mahasiswa membuat konseptualisasi pengalaman. Kemudian membimbing mahasiswa sampai mereka mampu mengaplikasikan yang baru, dan terakhir adalah mengevaluasi proses dari hasil belajar mahasiswa. Itu kalau diibaratkan di sebuah ruang pembelajaran kelas, evaluasi biasanya berupa hasil UTS ataupun UAS. Biasanya angka-angka akan menjadi salah satu indikator bahwa mahasiswa mampu dalam mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh dosen. Kemudian, teori Habermas, satu belajar teknis, di mana interaksi manusia dengan lingkungan. Kemudian, belajar praktis, yaitu antara interaksi manusia dengan lingkungan dan dengan manusia. Kemudian, belajar emansipasi, memahami perubahan kultur dan lingkungan. Ya, artinya kita belajar beradaptasi dengan manusia-manusia yang lainnya.
belajar adaptasi dengan lingkungan, belajar adaptasi dengan segala sesuatunya. Misalnya kita beradaptasi dengan orang-orang yang berbagai suku, karakter, sifat, kemudian juga beradaptasi dengan lingkungan, misalnya lingkungan bagaimana, lingkungan di kutub, lingkungan di padang pasir, lingkungan di pegunungan, lingkungan di pantai. Kadang-kadang faktor lingkungan mempengaruhi dari karakter tiap-tiap manusia. Daerah panas biasanya cenderung karakter manusianya ada keras. Daerah dingin biasanya lebih enjoy ya, atau lebih apa, nggak terlalu keras. Kita lanjut. Kemudian belajar emansipasi. Kemudian kita lanjut tentang prinsip pembelajaran secara teoritis psikologis. Di mana pertama adalah faktor kognitif yang menggambarkan bagaimana peserta didik berpikir dan mengingat, serta menggambarkan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembentukan makna informasi dan pengalaman. Kemudian dua, afektif yang menggambarkan bagaimana keyakinan, emosi, dan motivasi mempengaruhi cara seorang menerima situasi pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah faktor perkembangan yang menggambarkan bahwa kondisi fisik, intelektual, emosional, dan sosial dipengaruhi oleh faktor genetik yang unik dan faktor lingkungan. Tadi disampaikan bahwa tiap-tiap individu adalah mempunyai karakteristik yang berbeda. Jangankan dalam suatu kelas, dalam sebuah ruang kelas, dalam suatu keluarga juga, artinya antar adik, kakak, ibu, dan lain-lain, arti satu keluarga, itu mempunyai karakter-karakter yang berbeda, ada yang unik, walaupun ya, saudara kandung, antar ibu, berbeda. Kita lanjut, apalagi ya ada satu kelas, ya. Artinya kelas itu kan satu perkumpulan berbagai macam keluarga dikumpulkan menjadi karakter yang tentu yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, sifat yang berbeda, karakter yang berbeda. Itulah uniknya manusia. Namun demikian ya kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Maka diperlukan pendidikan. Bagaimana cara menghadapi orang, bagaimana cara menghadapi lingkungan, bagaimana cara menghadapi tetangga, menghadapi keluarga. Diperlukan sifat-sifat yang apa ya, bersifat adaptasi, artinya memahami. Jangan sampai kita sebatas dipahami oleh orang lain, tapi itu harus memahami. Kita lanjut. Faktor pribadi dan sosial yang menggambarkan bagaimana orang lain berperan dalam proses pembelajaran dan cara-cara orang belajar dalam berkelompok. Prinsip ini mencerminkan bahwa dalam interaksi sosial, orang akan saling belajar dan dapat saling menolong melalui saling berbagi perspektif individual. Kemudian, kelima, faktor perbedaan individual yang menggambarkan bagaimana latar belakang individu yang unik dan kapasitas masing-masing berpengaruh dalam proses pembelajaran di masyarakat. Kita lanjut bahwa terkait dengan faktor metagnitif dan kognitif. Prinsip satu, pada dasarnya proses untuk mencapai tujuan yang bermanfaat secara pribadi bersifat aktif dan melalui mediasi secara internal.
Kemudian, dalam prinsip kedua, tujuan proses pembelajaran, warga belajar mencari untuk menciptakan makna balik sebuah berita, makna di balik sebuah pembelajaran, makna di balik sebuah kehidupan. Semuanya bermakna. Kemudian juga representasi pengetahuan melalui kuantitas dan kualitas data yang tersedia. Dan yang ketiga, pembentukan pengetahuan. Warga belajar mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya yang telah dimiliki melalui cara-cara yang unik dan penuh makna. Kemudian prinsip keempat, pemikiran tingkat tinggi. Strategi tingkat tinggi untuk berpikir, untuk memantau dan memonitor proses mental, memfasilitasi kreativitas dan berpikir kritis. Berpikir kritis bagi sebagai mahasiswa harus melihat, mempunyai hati nurani, kemiskinan di mana-mana. Kita minimal punya empati, ada keinginan untuk menolong, ada keinginan untuk membantu, dan sebagainya. Lanjut. Kemudian faktor afektif. Prinsip 5 pengaruh motivasi dalam pembelajaran. Kedalaman dan keluasan informasi proses. Terkait juga dengan tingkat motivasi untuk belajar. Kemudian keenam, motivasi intrinsik untuk belajar. Individu pada dasar memiliki rasa ingin tahu dan menikmati pembelajaran. Tapi pemikiran dan emosi negatif, misalnya perasaan tidak aman, takut gagal, malu, ketakutan mendapat hukuman atau pelabelan, dapat mengajak antusiasme mereka. Kemudian prinsip ke-7 adalah karakteristik tugas-tugas pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi. Rasa ingin tahu, kreativitas, dan berpikir tertinggi dapat distimulasi melalui tugas-tugas yang relevan, otentik, yang memiliki tingkat kesulitan dan kebaruan bagi masing-masing warga belajar. Jadi, stimulan dari motivasi di sini adalah bagaimana kita sebagai pendidik untuk memberikan dorongan kepada mahasiswa kita, pada anak didik kita, agar mereka tetap bersemangat. Apapun yang terjadi, tetap mereka harus belajar. Belajar dari mereka lahir hingga kelak. Ilmu tetap akan bermanfaat. Kemudian faktor selanjutnya tentang di sini dibahas tentang kendala dan peluang perkembangan. Kemajuan individual dipengaruhi oleh perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan sosial yang merupakan fungsi genetis yang unik serta pengaruh faktor. Ada satu pepatah mengatakan lingkungan mempengaruhi pribadi seseorang. Seperti orang bijak bilang mengatakan, apabila kita berkawan dengan penjual minyak wangi, maka akan tercium harum. Namun sebaliknya, bila kita berdekatan dengan penjual ikan, tentu juga akan berpengaruh akan bau. Artinya, lingkungan akan mempengaruhi bagaimana karakter kita, bagaimana kepribadian kita. Makanya
Carilah lingkungan yang sekiranya baik. Kalaupun kita ditempatkan pada lingkungan yang kurang baik, kita tidak kepada yang kurang baik. Jadikan prinsip kita merubah lingkungan tersebut dari yang kurang baik menjadi baik. Kemudian, motivasi belajar di perguruan tinggi. Motivasi adalah kekuatan energi seseorang yang dapat menemukan tingkat konsistensi dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu sendiri ataupun dari luar individu. Motivasi dari pengalaman, kemudian juga dari ajakan, dari pengalaman misalnya seseorang yang tidak terbelakangi dari kekurangan, misalnya kekurangan harta misalnya, dia tentu akan mengejar bagaimana baiknya hidup dalam suatu kekurangan. Makanya dia akan berusaha untuk lebih baik dari apa yang hari ini, lebih baik untuk hari yang akan datang. Makanya kita tahu cerita tentang pengusaha. Kebanyakan pengusaha bukan dari golongan bukan dari golongan kaya. Mereka dari berbagai biografi pengusaha, mereka dari hampir 80%, 90% dari adalah dari orang yang tidak punya usaha, usaha yang menjadi pengusaha-pengusaha yang besar hingga artinya dia belajar dari pengalaman. Dia nggak mau mengulangi apa yang dia rasakan terhadap keluarganya nanti. Oke, kita lanjut. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkan. Dalam artian kalau secara umum yang dinamakan konsisten. Kalau kita melangkah, niatkan melangkah. Tidak ada kata untuk mundur. Walaupun banyak duri di depan, kita akan berusaha untuk menyingkirkan. Kalaupun ada badai, kita berusaha menunggu. Sementara lanjut lagi. Insya Allah, kalau misalnya kita punya niat yang baik, kemudian juga dengan ikhtiar yang cukup dan doa, rintangan apapun juga bisa dapat lewati. Kemudian motivasi belajar. Fungsi motivasi sebagai pendorong membuat sesuatu, setiap aktivitas yang dilakukan tentu arah, tentu arah. Karena motivasi bagian dari sebuah rambu, sebuah peta, sebuah GPS kalau sekarang kita punya kuat, kita mau ke sana, mau ke Jakarta, tentu apapun yang terjadi kita harus mencapai titik yang namanya Jakarta. Kalaupun dikaitkan dengan pembelajaran, perkuliahan, tentu kalau mahasiswa yang punya motivasi yang kuat, apapun bentuk cobaan dalam sebuah pembelajaran, baik kekurangan biaya, pun juga kiranya kendala-kendala yang lainnya, dia akan berusaha mengurai benang kusut sehingga akhirnya mereka mendapatkan sebuah pengakuan menjadi seorang sarjana dan menggapai sebuah prestasi
buat diri sendiri juga, buat kebahagiaan orang tua dan keluarganya. Kita lanjut bentuk motivasi di sekolah. Banyak motivasi dari hadiah ke kompetisi, memberikan ujian, itu salah satunya. Banyak berbagai teori motivasi dari pakar-pakar. Kemudian pada dasarnya adalah mereka menekankan bahwa sebuah motivasi harus diraih, harus didapat, harus punya keinginan, yang untuk maju, yang untuk pintar, yang untuk menjadi orang yang baik. Kemudian kita lanjut pada menurut Karen Sundraja, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya pendidik memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Satu, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Peserta didik tidak harus belajar tentang hal yang tidak ada artinya. Banyak belajar. Belajar bukan seperti hal yang hanya di kelas. Belajar kita lihat kita, lingkungan kita, keluarga kita, dari pengalaman orang lain dan sebagainya. Ini kita perlu selalu termotivasi untuk belajar. Belajar ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian kita tentang bagaimana tuntutan belajar di perguruan tinggi. Pada dasarnya belajar di perguruan tinggi sama dengan belajar di tempat lain. Sabtu kita di SD, kita dituntut belajar serius, sehingga akhirnya mendapatkan sebuah ijazah. Dan diikuti dengan kita bisa membaca, kita bisa berhitung, kita bisa tapi mempunyai ilmu yang lebih. Sampai akhirnya kita naik lagi ke SMP, kemudian SMA, sampai akhirnya di perguruan tinggi. Ilmu sepanjang hayat. Oke. Jadi ibaratnya adalah sekolah adalah sebuah kendaraan. Kendaraannya membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Kita lanjut ke sukses dalam belajar. Tentu untuk meraih sukses adalah harus dipenuhi syarat. Ya. Pertama adalah disiplin, konsisten, keyakinan, yakin bahwa kita akan sukses. Yakin bahwa kita menjadi orang yang baik, tindakan, sehat jasmani dan rohani. Tentu harus sehat ya, harus sehat. Kemudian kiat-kiat suksesnya. Akhirnya kita pada satu penutup bahwa pendidikan adalah sepanjang hayat. Artinya pendidikan harus dilakukan, harus diraih dari mulai kita hidup. Ya betul, dari kita belajar dari bayi juga kita belajar apa melangkah, mulai berjalan, sampai akhirnya kita belajar ilmu,
ilmu bagaimana cara membuat sepeda, bagaimana cara kita belajar motor, bagaimana kita belajar mobil, bagaimana cara menghitung uang, bagaimana banyak ilmu. Semua yang diciptakan Allah oleh Allah adalah sebagai sebuah ilmu. Matahari dibuatlah ilmu kalender, dibuatlah bintang, dibuatlah kalender juga malam hari, siang hari. Kemudian dibuatkan sebuah apa, eh, suatu tubuh manusia, ini akan sebuah ilmu, ilmu kesehatan, kedokteran dan lain-lain. Diciptakan pohon, jadi terkait dengan ekologi, dibuatkan gunung-gunung dan lain-lain. Ini kan sebuah ilmu juga, sistem ekologi dan lain-lain. Artinya apa yang di sekitar lingkungan manusia pada sebagai sebuah ilmu. Ilmu yang diberikan Allah, bagaimana cara kita berpikir bisa memanfaatkan apa yang diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila dalam pembuatan video ini kurang begitu sempurna, karena jujur berat sekali dari mulai kita jadi pelatihan dari jam start jam 7 hingga sekarang jam setengah 12 malam. Oke, artinya kondisi badan kurang fit dan juga ya mungkin karena faktor usia. Karena usia udah hampir 51 tahun, sudah badan sakit-sakitan, sudah berkurang energinya, sudah berkurang segalanya. Ya, semoga tugas ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.